Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Pasti sehat-sehat ya. Semangat dan sehat ya. Semangat pagi kita untuk mendengarkan materi-materi yang sangat menarik. Oke, sebelumnya perkenalkan di sini nama aku Mila Maulida. Aku bagian dari maungulik.id. Nah, sebelumnya Mengulik.id ini adalah kumpulan atau komunitas yang mana di dalamnya karena berdasarkan namanya ya, mau ngulik. Jadi di sini kumpulan orang-orang yang mau terus ngulik berbagai bidang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bidang programming. Ada bidang front end development dan back end development. Oke, dengan materi-materi yang sudah sangat profesional dalam bidangnya. Oke, eee, kelihatannya di Zoom belum masuk semuanya ya? Oke, boleh diingatkan ya ke teman-temannya yang ikut acara M-Talk ini untuk segera masuk Zoom karena acaranya akan segera dimulai. Oke baik, kita mulai aja ya teman-teman ya untuk pemateriannya. Di sini M-Talk itu kan, mengulik talk and learn. Jadi belajar sambil ngobrol gitu ya. Jadi kita belajar sambil sharing. Di sini juga nanti ada bidang-bidang lain kalau teman-teman ingin ikut atau ingin bergabung di maungulik.id ini. Nah, untuk pemateri pertama ini, kita di bidang back end development yang akan disampaikan nantinya oleh Kang Taufik Firdian. Tapi sebelumnya saya akan membacakan dulu sekilas CV dari Kang Taufik ini. Oke. Nama lengkap Kang Taufik Firdian ST, pengalaman menjadi back-end developer internship di PT Affinity Digital Asia Bandung tahun 2018 sampai 2019. Selanjutnya menjadi asisten lecturer for database course di Universitas Islam Nusantara Bandung tahun 2019 sampai 2020, menjadi IT Development di PT Medlink Asia Teknologi Jakarta tahun 2020 sampai 2022, menjadi back-end developer di Wibok Jakarta tahun 2022, kemudian menjadi full stack developer di Mutual Plus Dynamic System tahun 2020 sampai 2022, dan menjadi karyawan tetap di perusahaan Salk Jakarta tahun 2023. Untuk, projek-projek yang sudah dikerjakan oleh Kang Taufik, di sini ada beberapa. Yang pertama ada website Miskin tahun 2017, kemudian ada Alomove tahun 2017, ada SIM Pranikah tahun 2019, ada Sial Online Empire tahun 2020, ada Sebatas Polda Sumbar tahun 2020, Si Akad Plotekesos tahun 2022, SNP Hard tahun 2021, Sebatas Polda Sumsel tahun 2022, Iberkas Sumatera Regional Police tahun 2022. Dan pengalaman organisasi dari Kang Taufik Firdian ini menjadi Dewan Mahasiswa Universitas Islam Nusantara bagian staf sekretaris tahun 2016 sampai 2017, menjadi anggota dari Divisi Keagamaan Senat Mahasiswa Fakultas Teknik tahun 2017 sampai 2018, menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Islam Nusantara tahun 2018 sampai 2019, dan menjadi Kepala Divisi Ekonomi dalam bidang IEEE Universitas Islam Nusantara tahun 2019. Oke, berikut
CV dari pemateri pertama kita yang akan membawakan materi tentang back-end development. Untuk itu, kepada Kang Taufik, kami persilahkan. Baik, izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya share screen sebentar. Oke, udah kelihatan ya? Sudah muncul, Kang? Oke, gimana kabarnya teman-teman? Izin ya sharing sedikit mengenai apa yang saya tahu. Di sini saya bahas mengenai runtime mungkin ya. Bukan ke bahasanya tapi ke runtime-nya. Tapi runtime itu melekat ke si bahasanya. Bahasa di sini yang kita pakai adalah PHP. eh Udah banyak kali ya kalau teman-teman pakai PHP dari zaman dulu. Saya pakai PHP itu pas kuliah sih. Dan udah kerasa nih banyak banget statement tentang PHP itu udah mati misalkan. PHP itu udah lawas, udah harus diganti, enggak modern. Nah, kita bahas di sini nih, apakah statement itu udah benar atau salah? Kita coba ulik bareng-bareng di sini. Eh, Perkenalkan kembali, mungkin ini nama saya. Ini ada barcode LinkedIn. Kalau teman-teman mau tanya-tanya ataupun mau connect, boleh di scan barcode-nya. Eh, nah ini, tadi yang udah saya singgung di awal, mungkin banyak meme yang bertebaran ya. Kayak misalkan PHP itu udah lawas nih, udah mati, udah harus diganti. Itu udah ada dari tahun 95. Kayak ada ASP.NET, Django, dan lain sebagainya itu ketika ada bahasa baru, itu pasti nyinggungnya ke PHP. Oh ini udah ada ini nih, PHP harus diganti nih. Kayak sekarang tuh yang lagi booming kan Rust ya. Rust juga demikian argumennya. Termasuk Golang juga. Kemarin pernah, ini udah ada Golang nih, ngapain pakai PHP gitu. Kenapa sih banyak banget statement yang seperti ini? Eh, itu tanpa alasan ya, pasti ada fakta di dalamnya gitu. Mungkin yang paling kelihatan itu karena ini. Ini tahu kan ya karakter ini di film Zootopia namanya Flash. Eh, ini tuh koala atau apa lupa. Pokoknya ini lambat banget ya untuk ngomong aja itu lambat banget. Gimana kalau gerak? Nah banyak yang mengaitkan PHP itu dengan ini karena PHP itu katanya lambat. PHP itu nggak bisa nerima request yang banyak. Jadi ketika requestnya udah terlalu overload, jadinya si PHP, si webnya itu jadi down. Mungkin itu sering terjadi di eh, web-web maaf ya web-web pemerintah mungkin ya yang misalkan ketika ada pendaftaran CPNS atau apapun atau enggak BUMN kadang kita sulit banget untuk mengakses ketika di jam-jam kerja. Tapi kalau di malam itu eh, mudah, gampang karena emang di malam kan udah mulai sedikit tuh yang akses sedangkan di siang tuh banyak. Kenapa sih demikian? Itu yang pertama mungkin karena PHP itu adalah interpreter. Jadi si PHP itu nggak bisa berjalan di server secara langsung. Dia harus ada interpreternya. Dia adalah interpreter. Jadi ketika ada request yang masuk, si server tuh bakal ngecompile ulang si kode PHP-nya lalu bisa dibaca, dikompil buat menjadi bahasa mesin, baru bisa dibaca dan direspon, ada balikan respon dari si servernya. Dan ini tuh dilakukan setiap ada request. Bayangin aja kalau misalkan ada 1 juta request, dia 1 juta kali melakukan hal demikian. Dan itu lumayan text time aja, lumayan makan waktu. Makanya eh, kalau pakai PHP dan ingin banyak request yang bisa dieksekusi itu ya harus naikin servernya, spek servernya salah satunya ya. Lalu yang kedua, PP itu adalah single thread. Jadi satu kali request yang masuk, dia akan mengeksekusi request kedua kalau yang pertama tuh udah selesai. Makanya kalau ada 1 juta request ya dia nunggu, dia ngantri. Ngantri satu beres baru yang lainnya bisa dieksekusi kembali gitu. Tapi ini udah di apa ya? eh, Bisa udah ada solusinya ya dari eh,
runtime, runtime-nya PHP VM. Tapi bukan jadi multi thread ya, tapi lebih ke multi proses. Jadi di PHP VM tuh ada beberapa worker. Nah, worker itu yang ngejalanin si aplikasinya. Jadi contohnya mungkin ada dua request, itu nanti bakal dibagi ke dua worker. Nah, worker itu yang nanti ngeproses. Jadi bisa sinkronus ya. Ya, tapi bukan jadi multi thread ya, tapi tetap single thread tapi multi proses. Jadi diakalin, bukan si PHP-nya yang jadi bisa eksekusi banyak request. Ini salah satu solusinya mungkin ya. Nah, eh, kita mungkin langsung ke runtime si PHP-nya. Karena emang di sini fokusnya itu ke runtime ya, bukan ke PHP-nya. Nah, mungkin yang udah lama main di PHP, itu ketika ngejalanin si PHP-nya udah familiar dengan yang namanya PHP VM. Tapi ada nih yang baru namanya Franken PHP. Ini runtime juga, jadi bukan bahasa pemrograman, ini runtime, dua-duanya runtime. eh Runtime ini yang ngejalanin si code PHP-nya supaya bisa dibaca oleh mesin dan bisa jalan lah, bisa work. Nah, padahal pakai bahasa yang sama ya, tapi rantainya berbeda. Nanti gimana sih signifikansi request-nya apakah jauh atau sama? Kita bahas di sini. Di sini saya nguji ada case. Ini case-nya ya. Jadi di sini tuh adalah kita bakal nyari max area dari air. Max-nya berapa nih? Nanti dikaliin antara tinggi tinggi si wadahnya itu yang paling maksimal tuh berapa sih? Sini saya udah buat codingannya. Codingannya simpel. Saya bikin satu endpoint API check. Nah, nanti ini bakal mencari area tertinggi dari air. Ini tinggi wadahnya ya. Dari wadah ini air yang bisa ditampung paling banyak tuh berapa sih maksimal areanya? Nah, ini codingan simpelnya. Nah, dari sini saya menggunakan dua runtime yang berbeda. Gimana sih hasilnya? Padahal code-nya sama ya. Ini dia. Ini saya coba runningnya di spesifikasi server yang sama. Satu core CPU, 1 GB RAM, dan 10 concurrency user. Di running selama 30 detik. Dan hasilnya ini. Kalau bisa dilihat, PHP VM itu dalam waktu 30 detik dengan 10 concurrency user itu hanya bisa nge- nerima request sebanyak 165 per detik ya. Dan bawahnya itu adalah Franken PHP itu berkali-kali lipat bisa nyampe 4719 dengan spek eh, server yang cukup rendah ya, 1 core 1 GB. Ini kalau misalkan kita sewa server dengan spek ini tuh murah banget, eh, mungkin sekitar 50.000 sebulan untuk VVS dengan spek yang kayak gini. Itu bisa handle 4.000 lebih request. Itu lumayan banyak ya per detik ya itu. Lalu ini saya coba lagi dengan 100 concurrency user dan ya hampir mirip 164 dan 4.500. Tapi dengan Franken PHP, saya nggak perlu ada settingan khusus lagi untuk bisa nerima 100 concurrency karena eh, apa ya, nggak ada RTO ataupun gagal request. Tapi untuk di PHP VM saya harus ada settingan sedikit supaya bisa nge-handle 100 concurrency ini. Dan di Franken itu nggak usah. Jadi simpel banget cara settingnya. Ntar saya coba demoin ya cara settingnya. Nah, ini untuk response time-nya. Response time-nya itu sekitar 2 detik untuk Franken PHP dan PHP itu ada 3 detik. Ini untuk 10 concurrency user dan ini untuk 100 concurrency. Response time-nya ya bisa setengahnya ya untuk si Franken PHP ini 21 detik. Karena ini emang algoritmanya rada rumit ya. Dia harus ngelooping beberapa kali dan mencari
area tertingginya nanti di compare sesuatu jadi lumayan agak repot untuk si algoritmanya. Nah, kenapa sih bisa terjadi hal demikian? Kenapa jauh banget request dari PHP VM sama si Franken PHP-nya? Kalau saya baca dan pelajari alur si PHP VM, jadi sebenarnya eh, runtime itu simpel banget cara kerjanya tuh. Dia nge-request dan hasilnya nanti ada responnya. Gitu aja sih untuk si runtime itu. Cuma di dalamnya pasti beda-beda cara handle-nya. Nah, untuk PHP VM sendiri, eh, kalau teman-teman pernah setting server dengan menggunakan dengan mau merunning si PHP itu pasti menggunakan Nginx untuk bisa ngarahin ke si aplikasi PHP-nya. Nah, ini jadi ada request. Nanti dia masuk ke Nginx. Nginx ini hanya sebagai proxy nanti masuk ke si PHP VM-nya. Nah, di sini tadi yang saya singgung di awal, kalau PHP bisa multiproses karena ini, karena si PHP VM punya manajer buat ngatur eh, request ini bakal dialih di worker mana sih. Nanti workernya bisa disetting sebenarnya di PHP VM mau ada 9 atau berapa itu bebas, tapi dampaknya nanti ke resource, resource CPU sama RAM-nya mungkin nambah kalau nambah worker ya. Makanya bisa dibilang kalau PHP pengen bagus, ya servernya juga harus bagus dan itu mahal gitu. Nah, di sini nanti requestnya masuk dan dia akan selalu ngebaca ngebaca ulang. Jadi ada request ngebaca ulang si code-nya. Dan ini lumayan makan waktu. Kenapa makan waktu? Karena ini contoh simulasi dari eh, di bagian workernya ya. Jadi di awal sesi itu workernya itu kosong. Dia kosong worker karena kalau misalkan selalu idle nanti makan resource eh, dia kosong dan ketika ada request masuk yang tengah ini dia bakal ngaktifin si workernya. Workernya aktif 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 gitu. Dan kalau misalkan udah beres nih requestnya udah ngebalikin respon nanti workernya akan idle. Nanti kalau udah idle dan beberapa waktu itu tergantung settingan di servernya. Beberapa beberapa waktu bakal mati. Jadi kosong kembali. Nah, ini yang ngebikin agak makan waktu karena dia ada siklus buat ngidupin, idle, mati gitu. Jadi nggak standby full gitu. Itu yang bikin lumayan makan waktu di PHP VM. Nah, lalu gimana kalau Franken PHP? Nah, kalau Franken PHP itu eh, pertama kali ngebaca dia sama seperti PHP VM, dia ngebaca dan compile si code-nya, tapi untuk yang kedua kalinya dia disimpan di memori. Nah, jadi dia nggak akan ngebaca lagi si codingan yang ada di server. Maksudnya codingan itu nggak akan dikompil lagi, tapi dia udah ada tuh di memori. Jadi dia nggak ada proses seperti PHP VM, yaitu nyalain, terus idle, matiin, dia selalu aktif di server. Makanya kalau kau pakai Franken PHP untuk pertama kali request pasti bakal agak lumayan lama karena ya dia harus baca dulu. Tapi untuk yang kedua kalinya dia bakal cepat karena dia langsung ke memori. Mungkin kalau ya ini kayak gini nih, dia masuk langsung ke memori sekaligus, jadi bisa sekaligus banyak. Mungkin kalau dianalogiin kayak gini kali ya. Kalau PHP FVM tuh ketika kita nyari sesuatu dan kita nggak tahu, kita harus buka dulu buku nih, nyari-nyari gitu. Itu kan makan waktu ya. Tapi kalau kita udah hafal dengan teori yang orang tanyakan, misalkan si A nanya A, misalkan kita udah tahu nih jawabannya, udah ada di otak. Itu kan lebih cepat kan? Kita nggak usah nyari dulu di internet ataupun di buku. Kita bisa langsung udah tahu lah, karena kita udah hafal loh. Itulah simpelnya analogi dari PHP VM sama Franken PHP. Nah, ini kelebihan dari Franken PHP, saya ambil dari websitenya langsung. Nah, ini yang tadi saya singgung, worker script. Boot your apps once, it stay in memory. Jadi dia bootingnya satu kali dan dia stay di memori gitu. Jadi untuk yang pertama kali langsung stay di memori, jadi nggak usah ngebut lagi. Gitu. Lalu ada ini beberapa, ada simple, cepat, katanya 3,5 kali lebih cepat daripada EVM, tapi tadi kita buktiin nggak 3,5 ya. Nggak tahu berapa tadi tuh, lumayan banget.
Efisiensi optimal, isi deploy, nah ini gampang. Nanti kita coba. Watcher ini aku belum pernah coba sih kalau ini. Ini beberapa kelebihan dari si Franken. Nah, mungkin kita coba langsung praktek kali ya. Di sini saya coba pakai multipass. Jadi sejenis VirtualBox ya. Kalau teman-teman pernah pakai VirtualBox. Saya coba multipass, launch, min n, VM. Ini nama VM-nya, Franken PHP misal. Nah, kita coba sama kayak yang ada di PPT, kita pakai satu core, lalu memorinya kita pakai 1 GB dan storage-nya 10 GB. Jadi teman-teman kalau misalkan mau research, ini bisa di Windows, Linux ataupun Mac juga. Bisa coba nih. Kalau VirtualBox kan lumayan berat ya. Harus install juga nih install OS-nya. Kalau ini kita running aja. Dia langsung ngebikinin VM-nya dengan spek yang kita mau. Ini bisa dilebihin juga ya. Oke, ini lagi bikin dulu. Kita tunggu sebentar. Mau mudah. Multi disk. Nah, ini IP-nya. Kita nanti hit ke sini. Hmm, Ini gimana ngulanginnya? Di 645. Oke, nanti kita coba hit ke sini atau enggak. Oke, untuk masuknya kita bisa langsung pakai multipass cell. Cell VM Franken PHP. Oke, ini udah masuk. Nah, ini CPU-nya 1, RAM-nya 1 GB. Oke, kita coba ya. Untuk cara installnya sebenarnya udah dijelasin di webnya di sini. Ini ya webnya frankenphp.dev. Caranya adalah kita download si binary Franken-nya. Kalau mau pakai Docker juga bisa nih teman-teman. Kalau pernah pakai Docker ya, sama juga sih harusnya mudah. Cuman saya belum coba sih kalau pakai Docker. Ini langsung pakai binary-nya. Saya download dulu. Oke, sudah. Nanti ada nih binary-nya supaya si server bisa langsung ngebaca. Kita pindahin ke folder bin. Franken PHP user bin. Oh, yes, pakai sudo. Oke, kita coba jalan atau enggak. Franken PHP. Nah, ini udah kebaca ya sama server. Lalu kita coba bikin code-nya. Kita simpan di public nanti. Code-nya kita pakai yang udah ada aja ya. Code dari GitHub. Nah, kita pakai coding aja. cd public nano index.php. Oke, sudah masuk. Untuk menjalankannya sebenarnya cukup jalankan perintah ini aja nih. Oh, harus pakai sudo. Nah, ini udah jalan harusnya.
Kita coba hit. Nah, ini udah jalan nih. Segitu. Itu cara settingnya. Kita nggak usah nyeting Nginx-nya, nggak usah install PHP-nya. Di sini kita nggak ada PHP ya. PHP-nya nggak ada. Jadi PHP-nya itu udah ada di si Franken PHP-nya. Ini kalau nggak salah Franken udah pakai PHP 8.3. Kalau nggak salah. Nah, kita coba pakai, kita tes ya, pakai G6. Ini IP-nya 5. Ini code G6-nya. Kita bakal ngehit 30 detik 1000 concurrency nih. Kita coba 1000 concurrency-nya. Tadi kan cuma 10 sama 100. Kita coba 1000. Dia mampu kayak. Nah, ini kita coba jalanin. Nah, ini nggak ada hang ya. Kalau pakai PHP VM kemarin saya coba 1000. User tuh nggak bisa. Dia langsung nge-crash. Karena masih ada settingan. Dan emang ada limit sih. Ada limit di PHP FVM. Tapi kalau di Franken dia nggak ada. Jadi 1000 ya masih dibilang mudah lah kata Franken. Nah, ini dia dapatnya 4000 malah. 4000 request per detik. Lalu response time-nya kecil ya, 218. Nggak nyampe 1 detik. Lumayan ya, 1000. Padahal 1000 loh. Dengan spek tadi, 1 core, 1 GB. Spek yang kecil ya. Nah, itu ini baru 1 core ya, 1 core 1 GB. Gimana kalau 2 core 4 GB? Silahkan teman-teman coba apakah berbeda jauh si requestnya. Oke, kita kembali. Ini itu cara untuk deploy di servernya ya. Cukup cepat. Kalau misalkan tadi kan saya jalaninnya pakai perintah ya, dan ini nggak di background nih. Kalau misalkan mau di background bisa pakai sistem apa ya lupa, CTL yang ada Ubuntu. Dan di Ubuntu ada tuh sistem daemon kalau nggak salah namanya. Itu nanti di background jalanin si code-nya. Jadi nggak usah jalan tadi kayak perintah tadi, bisa langsung. Oke, itu mungkin untuk yang PHP Franken. Saya iseng nih, saya coba untuk compare dengan bahasa compiler. Kalau PHP kan interpreter, saya coba compare dengan yang compiler dengan Golang. Sama untuk algoritmanya sama, permasalahannya sama, dan code-nya juga ya sama. Dia bikin satu endpoint, code-nya seperti ini untuk Golangnya, mencari max rank juga. Dan gimana hasilnya? Hasilnya ya emang nggak bisa dibandingin ya, interpreter sama compiler. Untuk 10 concurrency dengan spek yang sama itu 17.000 untuk Golang. Lalu untuk 100 concurrency-nya 15.000. Response time-nya cuma 0,5 dan ini 6 detik. Oke, jadi lumayan ya signifikan. Eh, karena emang compiler lebih cepat dibandingkan interpreter. Karena dia udah di-compile di awal ya, sebelum di deploy itu di-compile di awal, jadi di server nggak ada compile lagi. Dia udah jadi bahasa mesin, nanti tinggal pakai. Oke, jadi mungkin apa sih kesimpulannya? Apakah PHP jelek? Kalau kesimpulan saya sih dari sini kesimpulannya. Ini ada balok. Untuk motong balok pakai apa sih eh, baiknya gitu? Apakah pakai gergaji biasa atau gergaji mesin? Nah, gergaji mesin bisa, tapi ngapain gitu? Buang-buang listrik, sudah listrik. Cukup kan pakai gergaji biasa gitu. Jadi sebenarnya bahasa itu adalah tools. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan. Kebutuhannya apa? Kalau aplikasinya nggak terlalu banyak beban ya PHP cukup. Tapi kalau mau bikin aplikasi yang benar-benar kayak aplikasi e-commerce yang benar-benar banyak transaksi kayak misalkan Tokopedia dan Shopee itu kan tahu berapa user yang pakai berapa request per detiknya. Itu kalau pakai PHP capek, capek maintenance-nya, capek dari sisi servernya harus yang gede.
Makanya gunakan tools lain mungkin seperti Golang ataupun Rust ataupun apapun yang lebih cepat dan bahasanya ya yang dikompil di awal tuh lebih cepat gitu. Jadi bahasa mana yang terbaik tergantung case-nya beda-beda. Kayak misalkan machine learning itu kan pakainya Python. Python kan nggak terlalu cepat ya. Tapi kenapa orang-orang suka pakai Python ya? Karena library untuk machine learningnya banyak banget eh, di Python. Komunitas sangat kuat. Jadi ya sekali lagi mungkin tergantung dari eh, case yang ada gitu. Jadi tergantung toolsnya. Segitu mungkin dari saya. Kalau ada pertanyaan boleh saya kembaliin ke MC. Terima kasih. Oke, teman-teman. Gimana materinya sangat menarik bukan ya? Oke, sekarang kita buka sesi pertanyaan ya, Kang Topik. Oke, boleh yang mau bertanya, Ya, mangga. raise hand. Sepertinya udah jelas kali ya. Mangga kalau mau ada yang sharing-sharing ya, boleh. Ada? Cukup mungkin MC. Oke. Oke, sebentar, Kang. Oke, mungkin pertanyaan dari aku ya, Kang, ya. Ya, Eee, boleh-boleh. Kalau di perusahaan itu biasanya yang populer sekarang gitu, Kang, biasanya menggunakan apa tuh, Kang, untuk back end developer-nya? Kalau lihat pasar mungkin ya. Sebenarnya PHP juga banyak, tapi biasanya PHP itu untuk aplikasi-aplikasi yang udah running lama. Karena kan kalau misalkan lihat di internet, itu 75% itu masih pakai PHP. Nah, biasanya kalau startup-startup yang baru, itu udah beralih sih. Kayak misalkan pakai Node.js, dan sekarang tuh lagi hype-nya Golang dan Rust gitu sih. Biasanya mereka lihat tadi yang saya bilang di awal sih, lihat case-nya seperti apa. Kalau misalkan aplikasinya emang masih terbilang kecil, itu pengguna PHP masih banyak kok, banyak banget. Bahkan di luar negeri juga banyak banget tuh yang nyari kayak programmer Laravel. Tapi biasanya kalau PHP itu udah masuk ke framework sih, kayak Laravel, terus Codeigniter dan lain sebagainya tuh Symfony juga gitu. Karena sekali lagi PHP itu agak bingung di awal tuh. Kenapa banyak yang kurang suka PHP? Karena di awal tuh PHP nggak punya standar gitu. Makanya kenapa sekarang ada framework itu ngebikin standar buat si PHP-nya gitu. Jadi kalau mau eh, terjun ke PHP, mungkin pelajari dulu basic-basic PHP-nya, kuatin dulu dasarnya, dan langsung beralih ke framework tuh. Karena kalau misalkan kita ngoding PHP natif bener-bener natif itu capek karena eh, ya bingung lah, banyak banget yang mesti disiapin. Kalau pakai framework tuh lebih cepat gitu gitu. Siap, Kang. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Itu ada di chat. Oke, Siti Anjani Marwa, Kang. Boleh saya bacakan dulu ya. boleh boleh. Oke, apakah untuk pembelajaran PHP itu masih worth it, Kang, untuk dipelajari? Tidak, Jen. Atau mending kita langsung belajar Golang dan Rust yang lebih hype di zaman sekarang? Gimana, Kang? Yes. PHP itu sekarang udah mulai beralih ke bahasa modern. Eh, Kalau saya baca sih, PHP itu lahir di tahun 95, setahu itu PHP versi pertama. Dan sekarang masih dikembangin tuh, sampai sekarang dikembangin tuh, nanti ada launching PHP 9. PHP 8 aja udah bagus ya, ditambah tadi tuh nyesuaiin dengan runtime-nya, runtime Franken PHP itu jauh banget kan si performanya itu. Jadi apakah worth it? Worth it. Seperti yang tadi saya bilang itu bahasa tuh sebenarnya hanya tools.
Dan kalau teman-teman pelajarin PHP itu cepet banget. 3 bulan aja intensif belajar PHP tiap hari lah ya. Itu insya Allah sih bisa buat bikin endpoint, terus website dan lain sebagainya itu bisa banget dan lebih cepat. Jadi apakah worth it? Worth it. Tapi apakah harus apa ya namanya itu? Hanya satu PHP doang? Jangan kalau menurut saya. Lengkapi aja tools-toolsnya kayak kalau misalkan teman-teman suka main game mungkin ya, eh, kan ada banyak tuh yang pakai pedang, pakai panah, pakai tameng untuk tank. Itu menyesuaikan. Nah, termasuk dengan bahasa ini. Jadi jangan hanya di PHP aja, kita coba explore hal lain, karena banyak banget tuh kesempatan di luar selain di PHP, kayak di Node dan di Golang. Dan biasanya kembali lagi ke kalau ngomongin salary ya, gaji. Itu kalau PHP untuk level junior sama mid emang agak kurang bagus, tapi kalau udah senior tuh lumayan tinggi. Beda halnya dengan bahasa lain kayak Node.js dan Golang, kalau di mid aja itu udah lumayan lah ya, apalagi nanti senior. Karena emang eh, apa ya namanya itu, untuk maintenance si Node.js dan bahasa-bahasa lain selain PHP itu lumayan agak tricky ya, agak lumayan sulit. Jadi untuk awal-awal PHP bagus atau enggak, masih worth it. Pelajari aja. Karena 75% web tuh masih pakai PHP ya. Termasuk perusahaan-perusahaan besar kayak Meta, yang Facebook itu masih pakai PHP. Dan WordPress juga tuh yang bikin PHP masih bertahan tuh WordPress itu juga masih pakai PHP kan ya. Dan emang masih terus berkembang sih. Nggak, nggak berhenti perkembangannya. Termasuk Laravel juga sekarang udah mulai udah ada kolaborasi dengan Franken. Jadi makin cepat juga tuh PHP. Pakai Laravel. Jadi teman-teman coba deh kalau belajar Laravel, coba pelajari juga Octane, Laravel Octane. Itu kolaborasi dengan si Franken-nya. Jadi ngejalaninnya itu pakai Franken. Itu lebih cepat. Coba deh. Itu mungkin. Oke, sudah terjawab ya Tezani? Oke, di sini ada pertanyaan lagi Kang dari Kang Rizal Hadi. Kang, izin bertanya, kan tadi ada kelebihan dari frontend PHP. Nah, untuk kekurangan frontend PHP itu apa saja, Kang? Kekurangannya tentu di memori. Karena kan tadi kebanyakan eh, mainnya di memori ya. Kalau misalkan PHP biasa itu mainnya di CPU karena dia kan terus nge-compile setiap request. Kalau Franken pasti di memori. Memorinya harus lumayan gede untuk request yang lumayan banyak. Tapi Franken kalau saya baca ada fitur buat nge-clear deh. Jadi kalau misalkan nih requestnya tuh udah nggak ada lagi request, misalkan dalam rentang waktu tertentu dia bakal nge-clear si memorinya biar bisa di reuse sama yang lain gitu sih. Jadi ada masa hidupnya, masa hidup di memori itu pasti bakal di clear sih. Tapi kembali lagi, apa-apa yang jalan lewat memori itu lebih cepat. Iya, itu mungkin mungkin kekurangannya dari situ, dari memorinya. Dan settingan, tadi kan saya pakai settingan standar ya, settingan standar tuh mudah. Tapi pakai settingan yang lebih advance tuh harus baca-baca lagi sih dokumentasinya. Itu lumayan. Tapi dengan settingan standar aja segitu gitu lumayan bagus. Gimana kalau pakai settingan yang lebih advance? Mungkin lebih lebih baik lagi tuh. Oke, jawab ya Kang Rizal ya tadi tuh yang bertanya. Nah, di sini dari Aulia Khairunisa. Kang izin bertanya, apakah ada tantangan ketika menggunakan frontend PHP dalam proyek skala besar gitu kan? Wah, mungkin sedikit cerita. Untuk proyek-proyek saya yang pakai Laravel, itu nggak pakai Franken PHP. Karena saya baru nemu Franken PHP ini 6 bulan sebelum saya baru kenal dengan Franken PHP, dan proyeknya itu dibikin pas masa kuliah. Jadi masih pakai PHP VM. Jadi belum pakai Franken PHP. Dan ya, saya juga beralih sih eh, dari PHP. Udah jarang sih pakai PHP. Biasanya PHP untuk proyek-proyek aja. Dan untuk di kantor saya udah pakai Golang sih, nggak pakai PHP. Jadi untuk proyek besar di proyek kan saya belum pernah megang proyek besar. Proyeknya kecil-kecil kalau PHP. Kayak dashboard biasa untuk kantor, input data dan usernya paling juga 100 atau enggak nyampe ribuan sih. Jadi pakai PHP FVM masih cukup.
karena eh, kalau pakai Franken PHP, teman-teman nggak bisa pakai share hosting, karena share hosting itu defaultnya pakai PHP VM atau CGI. Kalau mau pakai Franken PHP harus pakai VM, harus sewa VM, dan settingnya lumayan sih kalau pakai VM. eh ya, kalau pakai share hosting itu cepet banget. Kita udah disettingin HTTPS-nya, servernya kita tinggal, ya servernya udah ada, nggak usah install apapun. Kita untuk code-nya tinggal upload aja, itu cepet banget pakai share hosting. Nah, cuma kelemahannya kita nggak bisa custom. Nah, teman-teman kalau misalkan mau ekspor, mending sewa VM deh. VM murah, 50.000 sebulan. Ada juga dari ID Cloud Host, itu pay as go. Jadi bayar ketika dipakai doang. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi ngeriset, mau ngeriset di VM, sewa aja yang ID Cloud atau apalah, yang atau enggak AWS juga ada yang pay as go. Jadi jalanin aja dulu install-install. Kalau udah nggak dipakai, matiin dulu aja. Nanti itu bayarnya murah kok. Saya bayar cuma 12.000 per bulan karena sering dimatiin. Jadi nyalain ketika reset, terus kalau udah nggak dipakai, matiin. Itu sih. Jadi harus mulai mulai nyoba setting-setting sih, terutama yang mau di backend ya. Kalau sebisa mungkin harus udah mulai terbiasa dengan setting-setting server gitu. Jangan ngandelin DevOps. Setidaknya kita tahu nih cara nyetingnya gitu. Itu jadi nilai plus sih. Gitu mungkin dari saya. Oke, dijawab ya Teh Aulia. Selanjutnya dari teman yang lain ada pertanyaan selanjutnya? Sepertinya sudah ya. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan, Kang. Baik. Boleh tutup dulu. Iya mungkin sekian dari saya. Maaf kalau ada salah. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa connect LinkedIn. Mau tanya-tanya apapun tentang PHP ataupun cara setting server boleh banget. Nanti ada aja. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Firdian yang membawakan materi pertama ini mengenai back-end development. Nah, teman-teman di sini kan ada gambaran nih yang mau masuk bidang programming dalam bidang back-end. Nah, tadi Kang Taufik Firdian itu sharing apa saja sih bahasa ya atau yang booming dipakai di bidang back-end development. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke pemateri kedua, tapi sebelumnya di sini saya akan membacakan sedikit CV dari pemateri kedua ini. Nama lengkap pemateri kedua yaitu Kang Bambang Hermawan ST. Beliau sebagai front-end development menempuh pendidikan di SMK Negeri 6 Garut tahun 2013 sampai 2016, kemudian lulus dari Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Nusantara. Pengalaman bekerja sebagai junior web developer di PT Indah Karya Persero BUMN tahun 2020 sampai 2021, kemudian menjadi web developer di perusahaan di Hill tahun 2021 sampai 2022, menjadi full stack developer di perusahaan dengan senang hati tahun 2022 sampai 2023, dan saat ini menjadi full stack developer di perusahaan Accord Innovation tahun 2023 sampai saat ini. Oke, baiklah. Kita serahkan untuk pemateri kedua ini kepada Kang Bambang Hermawan. Kami persilakan. Halo semuanya, selamat pagi. Masih Halo, semangat? semangat. Semangat dong, harus semangat, Kang. Oke. Suara saya jelas nggak? Jelas, Kang? Oh ya. Sebelumnya terima kasih ya untuk panitia yang telah mengadakan acara ini. Eh, saya sih berterima kasih sih sebenarnya buat dikasih kesempatan buat jadi pembicara sih di sini. Tapi di sini saya bukan sebagai expertise ya, tapi saya di sini mau sharing tentang pengalaman saya sih di dunia front end. Eh, Sebelumnya saya juga terima kasih nih buat senior saya, Kang Taufik Firdian, back end kebetulan beliau partner kerja saya dalam dunia project maupun belajar ya. Paling di sini saya akan menjelaskan tentang
Jumpstart Your Career in Front-End Web Development Strategy Tools and Tips. Jadi di sini saya akan menjelaskan sih terkait tools, strategi ataupun persiapan ya buat teman-teman yang mau jadi front-end web development. Nanti mungkin ada pertanyaan atau sanggahan bisa nanti di akhir ya. Misalkan punya pengalaman lain ataupun misalkan punya keluh kesah tentang front end itu sendiri itu gimana sih bisa di-share di sesi akhir. Yang pertama sih saya akan menjelaskan apa itu front web developer. Front end web developer sih sebenarnya lebih ke membangun visualisasi atau tampilan. Jadi sebelum ke data, user tuh melihat tampilan di webnya itu sendiri. Dan fun fact ataupun yang menyedihkan dari front end itu sendiri, ketika ada bug itu orang front end yang duluan kena dibanding orang back end. Itu sih sebenarnya yang mengerikan dari orang front end. Jadi kalau ada feedback atau apa, orang front end dulu yang kena. Untuk teknologi yang digunakan nanti ada beberapa sih. Ini baru permulaan aja teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan HTML, CSS, JavaScript dan lain sebagainya. Nanti ada di slide selanjutnya. Nah, kenapa menjadi front end developer? Kang, maaf, PPT-nya belum tampil? Oh, belum tampil ya? Belum, ya kan? Saya belum share screen ya. Maaf. Ya. Oke. Ini ada. Maaf ya. Oke, sudah Kang, sudah tampil. Siap. Tadi sudah ya, apa itu front end web developer ya? Oke. Terus saya next. Oke. Nah, kenapa menjadi web front end developer? Yang pertama sih permintaan pasar yang masih tinggi. Itu wajib sih setiap perusahaan tuh punya front end web developer. Tapi sekarang sih sudah mulai transisi menjadi full stack developer. Jadi memang, sekarang tuh developer harus bisa dua-duanya sih, gitu. Terus gaji yang kompetitif, terus peluang untuk belajar, terus berkembang dengan teknologi-teknologi baru gitu. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa roadmap ya. Jadi di sini tuh saya nggak akan istilahnya nggak akan menggurui tentang pengalaman saya atau dan sebagainya. Tadi di sini saya akan lebih ke menjelaskan tentang roadmap yang sering ditanya sih, terutama di interview-interview karena kebetulan saya pernah beberapa kali interview dengan kandidat yang di mana pertanyaan-pertanyaan itu seputar yang ada di slide ini, teman-teman. Jadi biar nanti teman-teman punya gambaran nih apa yang mau dipelajari di front end itu. Sebenarnya front end itu nggak cuman eh, ada tampilan UI mungkin dari UI UX terus diimplementasi jadi website. Nggak sampai situ sih. Jadi memang sebenarnya ada beberapa hal untuk teman-teman yang harus dikuasai sih. Yang pertama sih HTML itu harus banget wajib, CSS, terus tools yang atau bahasa pemrograman yang sering dipakai di front end yang populer tuh di JavaScript sama TypeScript. Terus harus kuasai itu package manager, nanti kita akan jelaskan ya. Terus selanjutnya ada library atau framework. Terus nanti saya juga akan menjelaskan tentang library UI kayak gimana. Terus nanti juga saya akan menjelaskan tentang komponen base project, nanti seperti apa. Ini sangat sering ditanyain tuh kalau teman-teman interview atau nanti mungkin di dunia kerja. Atau mungkin yang teman-teman yang di sini yang udah kerja mungkin bisa nyanggah, misalkan ini materi saya kurang pas atau gimana. Terus nanti bakal saya menjelaskan tentang state management juga. Terus di sini ada unit testing, wajib. Sekarang tuh unit testing tuh wajib setiap development. Terus di sini saya akan menjelaskan tentang webpack. Di sini saya akan menjelaskan tentang service worker juga. Nanti kayak gimana tuh service worker berjalannya. Terus nanti ada Git sama yang terakhir automation server. Mungkin dari teman-teman udah sering dengar ya dari beberapa item ini. Nanti mungkin saya lebih ke ngulangnya aja sih. Nah, untuk HTML sendiri, itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat struktur konten pada halaman web. Jadi kalau misalkan kita bayangkan, dalam HTML itu hanya sebuah kerangka saja. Mungkin seperti tulang, tangan, ataupun kaki, itu lebih kalau gambaran manusianya seperti itu. Nah, di web sendiri,
itu tuh punya sebuah struktur atau kerangkanya itu sendiri seperti mungkin header, paragraf, atau mungkin pernah dengar header, H1 kayak kayak gitu, terus pernah dengar footer, href, link kayak gitu dan sebagainya. Itu HTML. Ini teman-teman harus wajib tuh harus kenal tuh tag-tag dari HTML itu sendiri. Kemudian di sini ada CSS juga ya teman-teman. Jadi CSS ini kan tadi udah dijelasin nih. Jadi kalau HTML itu kan sebagai kerangkanya saja ya, teman-teman. Jadi, nah kalau yang di sini CSS itu lebih ke apa ya, interiornya atau mungkin tampilannya buat mempercantik sebuah website. Gitu. Misalkan nih, contoh manusia tuh kan kerangkanya tuh tangan tadi kan HTML-nya gitu. Nah, untuk memperbagusnya CSS-nya mungkin dikasih baju, dikasih topi dan sebagainya. Begitu pula dengan website. Dengan website tanpa CSS itu hanya kerangka saja, hanya teks-teks saja. Tapi dengan dibantunya dengan CSS, mungkin teman-teman bisa ngedesain H1 itu jadi teks yang bagus, mungkin teman-teman bisa bikin header, mungkin bisa teman-teman bisa bikin button dan sebagainya. Terus di sini JavaScript dan TypeScript. Untuk selanjutnya ya, JavaScript adalah bahasa pemrograman yang sangat populer. Jadi JavaScript-nya itu sendiri sebenarnya tadi kan saya udah menjelaskan tuh di HTML itu kan adalah strukturnya, CSS itu tampilannya. Nah, sedangkan di JavaScript itu lebih ke nyawanya. Jadi si website itu istilahnya tuh perlu bahasa yang dimana itu bisa berjalan. Misalkan dia punya animasi, bisa nge-call API dan sebagainya itu pakai JavaScript. Terus kenapa di sini saya menjelaskan TypeScript? Karena eh, selain pakai JavaScript, teman-teman juga bisa TypeScript. Nah, TypeScript sendiri adalah sebenarnya masih based on-nya itu masih JavaScript. Cuman ini lebih ke supernya gitu. Lebih ke level tingginya dari JavaScript sendiri sih. Nah, untuk apa ya? Untuk kapan menggunakan JavaScript atau TypeScript ini sebenarnya saya di sini dibagi dua kategori ya. Yang pertama untuk JavaScript itu sendiri sih digunakan untuk project yang tidak terlalu kompleks, yang ringan-ringan aja sih cukuplah pakai JavaScript. Terus JavaScript itu lebih fleksibel. Jadi misalkan kita bikin satu variabel itu bisa dirubah tipe data-datanya tanpa apa namanya tanpa ngedefine satu variabel itu sendiri. Terus kadang setiap perusahaan itu kenapa ada yang masih ada menggunakan JavaScript karena mungkin yang programmer-programmer udah lama itu tuh jarang yang bisa TypeScript, makanya JavaScript masih tetap dipakai. Terus yang kedua, kenapa pakai TypeScript? Kalau saya sendiri sih saranin buat teman-teman coba belajar TypeScript juga ya, selain JavaScript. Jadi TypeScript itu biasanya dipakai di project-project yang kompleks. Terus secara bahasa pun lebih secure, terus kualitas code-nya itu tinggi dan mudah di maintenance gitu, teman-teman. Jadi eh, tidak ada istilah dikit sekali gitu codingannya itu yang redundant. Kenapa? Karena kita bikin satu variabel aja itu nggak bisa di override gitu, kecuali teman-teman biasanya pakai any ya. Kalau pernah pakai TypeScript itu terlalu absurd sih kalau misalkan TypeScript sering pakai any sih, karena memang tujuannya TypeScript sendiri itu lebih ke bahasa JavaScript yang statikal, yang dimana si codingannya itu di-define si variabelnya di awal gitu. Jadi biar nanti ketika ada ngedebug ataupun apapun nanti teman-teman bisa gampang sih nyarinya. Terus apa ya sering udah dipakai di framework-framework besar juga ya si TypeScript itu sendiri gitu. Terus buat teman-teman ini saran dari saya sih terkait front end harus memperdalami JavaScript atau TypeScript sih. Mungkin perspektif saya, pengalaman saya pun teman-teman kalau baru mulai belajar disarankan jangan langsung framework ya teman-teman. Jangan langsung misalkan baru HTML, CSS, langsung React gitu. Sebenarnya itu nggak masalah buat teman-teman belajar langsung gitu. Cuman nantinya takutnya nih perusahaan pindah teknologi itu nanti kewalahan gitu.
Nah, saran saya sih lebih belajar dulu JavaScript yang dalam, pelajari DOM, pelajari OOP, coba bikin JSON, terus dibikin CRUD di JavaScript, terus pelajari array objeknya gimana, pahami dulu dalam sampai JavaScript ataupun TypeScript ya teman-teman. Tapi kalau saran saya pengen biar bisa dua-duanya pelajari TypeScript. Biasanya yang jago TypeScript itu bisa JavaScript gitu. Tapi yang bisa JavaScript lari ke TypeScript itu biasanya bingung. Karena ini tipe ini buat apa ya? Ini interface ini buat apa ya? Nah itu sih. Jadi saran saya kalau misalkan pengen bisa dua-duanya sih lebih perdalami TypeScript. Karena pengalaman saya nge-interview kandidat baru pun yang pertama ditanya tuh enggak tentang coba implementasi React, enggak. Malah saya suruh bikin sinkronus, asinkronus, coba implementasi Promise. Itu doang. Terus dari situ teman-teman suruh jalanin code-nya, terus jelasin ini apa maksudnya. Jadi nggak di perusahaan nggak ditanya, ini, itu kalau sepengalaman saya sih dan ngobrol sama senior-senior yang ditanya tuh benar-benar project-project atau yang dibahas tuh yang dasar-dasar aja. Mungkin ditanya React tuh nanti setelah pas tahap interview itu lebih ke ngejelasin bahwa pernah project React, tapi tetap ujung-ujungnya untuk test code-nya sendiri ya JavaScript sama TypeScript gitu teman-teman. Jadi saran saya perdalami dulu dua bahasa pemrograman ini sampai teman-teman ngerti. Jangan sampai ngerti React-nya aja tapi JavaScript-nya bingung gitu. Gitu. Oke. Materi selanjutnya adalah package manager. Jadi package manager ini teman-teman wajib tahu sih karena sebenarnya package manager ini adalah alat yang digunakan untuk mengolah paket-paket atau library dalam proyek perangkat lunak. Nah, mengapa kita membutuhkan package manager? Yang pertama, menghemat waktu, benar. Yang kedua, konsistensi. Yang ketiga adalah kemudahan pengelolaan. Jadi, efisiensi ini gimana? Jadi, di mana teman-teman, misalkan dapat proyek yang di mana itu butuh cepat. Nah, kadang kan teman-teman tuh nggak mungkin dong bikin sesuatu hal manual semua gitu. Harus dibantu dengan package manager gitu. Jadi, kita nggak perlu ngebuat code yang baru lagi ya udah kita pakai package manager yang udah ada disediain di npm kayak gitu. Terus konsisten, jadi konsisten itu ya cara pakainya gitu-gitu aja gitu. Tapi misalkan pakai data table ataupun pakai apa gitu, pakai uh, React Dropdown atau misalkan React Drop Zone atau apa, dia tinggal pakai-pakai aja gitu. Kemudahan pengelolaan gitu. Jadi teman-teman misalkan nih pengen hapus ataupun ngupgrade itu lebih gampang gitu. Cuman ya itu PR-nya itu sendiri banyak sih. Terus mungkin di sini saya akan menjelaskan kekurangannya ya. Selama saya menggunakan package manager ini, saran saya sih, misalkan teman-teman dapat project B, itu disarankan jangan dikit-dikit pakai library, dikit-dikit pakai library, jangan. Kalau bisa teman-teman bikin manual. Kenapa? Mungkin di sini ada statement efisiensi menghemat waktu. Mungkin dari awal emang menghemat waktu, tapi kita mikirnya jangka panjang. Karena saya pernah pengalaman tuh pakai pakai package manager, ngambil dari GitHub, ternyata package manajernya tuh deprecated. Itu bugs dan komponen itu dipakai di 20 fitur. 20 fitur itu harus saya ganti satu-satu. Makanya teman-teman harus hati-hati dalam pemilihan package manager itu. Nanti teman-teman ya misalkan kalau bisa pakai yang udah lama lah, yang udah stable gitu. Jadi jangan UI-nya bagus comot, UI-nya bagus comot, yang itu takutnya nanti deprecated, teman-teman nanti bingung apalagi library itu dipakai di 20 fitur atau mungkin lebih di semua fitur, misalkan bikin ERP ternyata semua fitur itu butuh si library itu ya PR sih nanti meledak. Nah, ini tools yang dipakai sih biasanya pakai npm, yarn, pnpm. Tapi kalau saya sendiri biasanya pakai yarn. Kenapa? Yarn tuh lebih efektif ya menurut saya. Jadi dia itu bisa ngasih rekomendasi atau suggest buat versinya itu sendiri gitu. Jadi dia bisa ngaudit tiap-tiap package yang kita install. Misalkan jadi misalkan kita install satu, terus dia ngaudit tuh satu-satu dan dia kasih rekomendasi buat nih versi ini yang sesuai gitu.
Tapi kalau misalkan teman-teman terbiasa pakai NPM itu nggak masalah sih. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tadi kan sering disebut ya library ya. Nah, library itu adalah kumpulan kode yang sudah jadi dan siap digunakan untuk menjalankan tugas tertentu. Nah, kita bayangkannya adalah seperti perpustakaan ya. Kalau misalkan kita mau meminjam sebuah buku atau kode, itu kan udah ditulis sama orang lain ya. Daripada kita nulis dari awal, mending kita pakai kode orang lain. Contoh yang library itu kayak React, jQuery. Jangan kekecoh ya teman-teman, React masih library ya, bukan framework. Dia masih library. Terus selanjutnya adalah framework. Teman-teman juga harus tahu apa itu framework. Jadi framework itu adalah struktur atau bangunan apa ya? Lebih ke kerangka kerja sih sebenarnya yang dimana framework ini bisa ngebantu teman-teman kerja cepat. Jadi tanpa ngoding dari nol ya. Ini memang langsung udah jadi lah. Jadi tinggal coding tinggal bikin function. Nah, untuk framework front-end yang populer saat ini biasanya sih Angular, Vue.js, Next.js, Node.js, Ember.js, dan lain-lain. Mungkin teman-teman pernah pakai ya di antara semua ini gitu. Tapi kebetulan saya pernah pakai semua dan semuanya sih menurut saya bagus-bagus aja, tergantung kita yang ngoding sih. Sebelumnya saya sebelum dikasih apa ya ngasih materi ini saya pernah dikasih rekomendasi sama panitia buat bikin materi apa ya perbandingan framework gitu kayak Angular versus Vue sama React. Wah, kata saya nggak punya apa ya kapabilitas buat nentuin mana yang lebih bagus gitu. Cuman balik lagi ke teman-teman tergantung kebutuhan project yang saat ini teman-teman jalani gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman juga harus pelajarin tadi ya library UI. Library UI adalah komponen yang siap pakai untuk dirancang untuk membangun tampilan aplikasi web. Dengan library UI ini, teman-teman bisa membangun web atau front-end itu cepat ya. Biasanya yang populer tuh Bootstrap. Mungkin teman-teman pernah dengar material UI ya. Misalkan pakai Tailwind yang baru tuh, kayak Undesign. Tapi sebenarnya dari semua ini sih yang saya pakai ya, itu tetap sih ujung-ujungnya nggak lengkap sih. Tapi balik lagi ke sesuai kebutuhan. Cuman kalau misalkan ngejar performa sih, saya saranin pakai Tailwind sih atau enggak material UI. Terus kenapa kalau Tailwind itu lebih custom, apa yang nge-customnya tuh lebih luas. Kalau material itu lebih gampang gitu, lebih cepat, lebih lebih lengkap juga gitu. Gitu. Tapi balik lagi sih sesuai kebutuhan dan pengalaman teman-teman sih. Nanti bisa disanggah ya mungkin, "Oh, Kang ini kurang bagus sih, saya punya tools lain gitu dibanding yang ini gitu." Terus, nah yang harus dipelajarin di front end juga teman-teman harus pelajarin state management ya. Wah ini wajib banget sih state management ini. Karena tiap interview pun bakal ditanya tuh state management itu apa. Tapi intinya state management itu lebih ke mengolah data sih. Jadi yang dimana data itu nggak perlu di fetching ulang, tinggal dipakai, tinggal ini. Cuman ya memang kelemahan state management setiap kita refresh ya dia hilang sih datanya. Jadi nggak semua data itu bisa disimpan di state management ya. Jangan nyimpan token di state management nanti di refresh hilang gitu. Nanti suruh login lagi gitu. Terus kenapa state management penting? Memastikan data yang ditampilkan itu selalu up to date. Itu yang pertama. Memudahkan atau melacak perubahan data. Jadi misalkan teman-teman punya data yang kompleks sih daripada teman-teman harus patching ulang ya udah simpan aja di core-nya di kontainernya buat nyimpan data si itu sendiri gitu. Terus pengujian memudahkan dalam tes memastikan fungsi dengan benar. Dan library state management yang sering dipakai sih umum-umum aja ya, kayak Redux, biasanya pakai React. Saya pernah pakai Vuex juga, itu biasanya pakai buat Vue.js atau Nux ya. Itu Just 10 ini saya belum pernah sih, mungkin teman-teman kalau misalkan ada pernah pakai boleh sharing lah di sini. Jadi biar tahu juga kayak gimana sih si Just 10 ini. Terus eh, teman-teman juga harus bisa unit testing, ini wajib unit testing. Sebenarnya
ini juga harus diperdalami sih teman-teman karena tapi si unit testing ini nggak setiap misalkan kita bikin fitur ya eh, nggak setiap fitur itu sampai ke akar-akarnya itu dites gitu. Lebih ke fungsional yang teman-teman apa ya yang teman-teman buat gitu. Misalkan teman-teman bikin komponen button atau function buat nge-fetch API itu ya seputar itu aja. Sebenarnya kenapa kita harus pakai unit testing tuh buat biar tahu gitu apa yang kita bikin tuh jalan atau enggak gitu. Karena saya pun pernah dikoreksi sama lead karena terlalu bikin unit testing tuh sampai negatif case itu terlalu overpower yang dimana itu nanti terlalu banyak gitu buat unit testing tuh banyak pun di code jelek karena makan resource gitu. Udah yang penting objektifnya aja misalkan teman-teman bikin fitur A ya udah sampai fitur A itu jalan terus misalkan errornya apa udah gitu jangan sampai bikin case-case aneh di unit testing itu jangan. Tapi ini teman-teman harus pelajari sih unit testing ini wajib pasti ini ditanya pernah unit testing atau enggak karena kalau belum pernah mungkin itu jadi bahan penilaian kurang ya buat nanti interview ataupun misalnya kerja ataupun kalau misalkan dari teman-teman di kantornya belum pakai unit testing coba pelajari aja dari sendiri sih ini karena hal wajib karena setiap perusahaan sekarang wajib buat belajar unit testing biasanya tools yang dipakai sih biasanya pakai Jest pakai Mocha atau Jasmine tapi kalau Jasmine sih biasanya dipakai di Angular sih tiga-tiganya bagus cuman yang lebih gampang dipakai Jest sih. Terus dia punya enaknya bisa ngetesting spesifik file gitu. Kita bikin unit test buat file itu doang atau kelas itu doang sih, itu bisa. Kalau Jasmine kemarin pakai Karma, dia harus nge-build dari awal, terus dicek satu-satu, itu sih PR-nya gitu. Tapi saya nyaranin buat teman-teman buat belajarnya Jest aja gitu. Tapi kalau misalkan mau tiga-tiganya, ya monggo gitu, tergantung. Nah, terus teman-teman juga harus pelajari webpack ya. Ini wajib sih teman-teman pakai webpack. Jangan sampai kayak gini. Banyak tuh terutama saya sendiri sih sebenarnya. Banyak yang ngerti Next atau Nux.js tapi nggak ngerti webpack itu apa gitu. Karena pakai-pakai doang tapi nggak ngerti gitu. Itu salah juga. Pasti kan ditanya, Nux.js webpacknya apa? Biasanya filenya apa namanya di Nux? Pasti kan kebanyakan bingung, ini apa ya webpack gimana? Itu sering tuh kejadian kayak gitu. Jadi ditanya interview dia ngerti next Nux paham gitu. Tapi ditanya perintilan kadang bingung. Karena balik lagi yang saya jelasin di awal, ya belajarnya langsung framework itu sih jeleknya. Tapi kalau misalkan belajarnya dari kecil-kecilan, dari JavaScript, ngerti komponen dan sebagainya, jadi nggak usah teman-teman nggak kaget ketika ditanya tentang hal-hal berat kayak gini. Ini wajib webpack. Kemudian service worker. Nah, ini teman-teman juga harus lumayan ngerti service worker ya. Setiap pemain itu wajib sih ngerti service worker. Nah, kalau secara ataupun terkenalnya service worker itu biasanya dipakai buat aplikasi offline ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin aplikasi offline, biasanya service worker itu kepake banget. Jadi ketika ada ketika ada update data itu dia langsung ketika networknya nyala itu datanya langsung update dan bisa langsung jalan. Biasanya sih saya belajarnya langsung di sini sih buat teman-teman buat tahu apa service worker itu seperti apa. Kalau saya sih biasanya belajar di sini dan kantor saya pun mewajibkan hal ini untuk belajar ya tentang service worker. Ini di service worker sendiri nanti teman-teman bisa buka ya di websitenya Google karena ini punya Google. Eh, di sini ada strategi-strateginya ya untuk service worker itu sendiri. Yang pertama adalah catch saja, dia ngejelasin itu catch saja, catch only. Terus ada khusus jaringan, atau misalkan beralih ke jaringan, sama yang beralih ke catch itu sendiri. Tapi kalau yang di kantor sih saya pakai yang ini. Jadi memang
di kantor itu karena kebanyakan itu aplikasinya atau framework-nya framework lama. Angular pun kita masih Angular 5, React pun masih React yang lama. Jadi karena belum ada Webpack, kita nge-set up service worker-nya itu sendiri gitu. Jadi kalau di kantor sih saya pakai strategi service worker-nya kayak gini. Jadi ketika page itu eh, ngehit ke service worker, dia kan web itu punya service worker nih. Terus dia ngecek nih ke network. Network itu dia service worker-nya update atau enggak. Kalau misalkan dia update, dia akan masuk ke cache. Nanti ke cache bakal ngasih tahu ke page kita nih, oh ternyata ada update nih di web kita gitu. Nanti bakal muncul pop up. Nah, nanti dari situ web kita update gitu. Jadi memang belum se GG Tokopedia udah otomatis update dan sebagainya. Jadi kita masih ngebuat catchingnya itu masih manual. Mungkin saya bisa kasih contoh Instagram kali ya. Cara pengolahan service workernya seperti apa. Ini teman-teman pasti bakal ditanya sih service worker ini. Tapi jarang-jarang sih yang ngebahas ini karena saya lihat sih di forum ataupun yang lain lebih fokusnya ke framework aja gitu. Bukan ke tools-tools yang penting gitu. Nah, secara secara apa ya? Secara jalanin tuh sebenarnya sih service worker itu kayak gini sih teman-teman. Teman-teman bisa buka di inspect element. Nanti di sini ada source. Nanti di sini ada webpack. Ini si bentar ke refresh kita ini si service worker nih. Harusnya ada nih service worker. Ini. Oh ini. Nah, jadi si service worker ini berjalannya itu lebih ke bundler ya teman-teman. Jadi si bundlernya itu yang dimana ketika dia kan punya bundler JS ya. Jadi sistemnya itu lebih ke nge-compare ya. Jadi misalkan kita punya bundler JS. Nah, bundler JS itu yang di catching ketika nah ini service worker nih kelihatan ya. Bundler kan. Nah, ini nih service worker. Nah, jadi ketika teman-teman buka website Instagram contohnya dia punya namanya bundler JS yang dimana bundler JS itu ngecek nih yang di catching dia ngecek oh ternyata eh, web kita statiknya kayak gini. Dan teman-teman, selain service worker ini dipakai buat nge-update aplikasi, ini juga bisa dipakai buat notifikasi sih. Nah, dari strategi tadi yang sering saya pakai itu, misalkan kita punya apps, kita punya Bandar.js. Nah, Bandar.js ketika terus kita bikin apps, misalkan ada update, misalkan fitur apa, misalkan update row atau apa gitu. Nanti ketika teman-teman deploy server, nah dia kan punya misalkan sukses nih. Nah, dia tuh punya service workernya sendiri. Nah, service worker yang di catch kita itu nge-compare karena dia ngecek network kan. Dia ngecek, nge-compare tuh. Kalau misalkan di network itu atau di server itu code-nya baru, dia akan ngirim bundler JS terus dan dari situ dia akan muncul notif apakah aplikasi Anda akan diupdate, misalkan ya baru ke update aplikasinya. Jadi dia sistemnya itu lebih nge-compare dari cache kita dengan network yang dikasih. Jadi memang si JS itu ujung-ujungnya nanti bentuknya itu bundler gitu. Jadi service worker itu digunakan buat kayak gitu sih kalau di kantor saya. Nanti misalkan kalau teman-teman ada kurang ngerti nanti saya boleh tanya aja kan. Jadi saya jelaskan lebih detail lagi gitu. Ini wajib banget sih teman-teman buat buat belajar apa? Buat belajar service worker ini. Karena kita tuh kehitung enak ya jadi programmer zaman sekarang gitu. Ada AI gitu, terus ada framework. Kalau saya ngobrol sama senior-senior yang udah lama, mereka bikin kayak gini tuh masih manual gitu. Jadi mereka paham gitu. Jadi ketika ada error, mereka udah tahu gitu. Terus pelajari yang selanjutnya pelajari Git. Ini wajib teman-teman harus pelajari Git buat version control system ini wajib karena Git ini buat ngebantu ya kolaborasi kerjaan tim. Terus teman-teman juga biar tahu nih perubahan code-code dari setiap tim
saat pengerjaan, terus bisa buat branch baru atau misalkan teman-teman misalkan bikin fitur baru kita bisa disimpan di branch baru. Tapi jeleknya kita kebanyakan branch itu makan resource sih. Bisa teman-teman nanti cek misalkan di project kalian ada namanya git config, itu bisa dicek di folder itu paling gede sih, bisa sampai segiga, makanya disarankan jangan sering-sering bikin branch sih, gitu. Terus teman-teman juga harus pelajari, ini yang sering ditanyain sama leader tuh, terutama saya sering ditanyain tentang gimana sih strategi branching yang baik gitu. Terutama misalkan kita dapat project code, misalkan satu project code itu bisa 12 tiket. Nah, satu project code itu misalkan gimana caranya ketika diminta naik sama project manager, satu project code itu naik misalkan. Terus dari 12 tiket yang naik cuma 10, itu gimana cara ngehandle-nya? Itu teman-teman harus pelajari sih. Karena sering tuh ketinggalan code itu sering banget gitu. Jadi teman-teman harus selain pelajarin gitnya, pelajarin juga manajemennya gitu, strateginya gitu. Jadi jangan sampai eh, ngebuat teman-teman burn out. Ada teman saya yang burn out gara-gara git ini karena dia jorok ngebuat branching, push 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 push, dia langsung codingnya tuh nge-push dev karena dari feedback QA langsung push dev. Ternyata pas diminta naik berdasarkan project code, terus dari project code itu yang naik cuma 12 tiket, wah itu PR. Terus sampai teman saya burn out sih karena memang jorok dari permainan main gitnya sendiri. Terus materi selanjutnya teman-teman juga harus pelajari automation server ya. Ini sering ditanya juga. Teman-teman harus pelajarin Jenkins, mungkin bisa teman-teman bisa baca. Jadi untuk apa yang menjalankan tugas-tugas secara otomatis ya, buat deploy. Jadi deploy itu kita nggak usah manual gitu, buka server, nge-pull, terus npm, run build. Tapi dengan adanya automation server ini ngebantu. Misalkan teman-teman coba pelajarin Jenkins, ada GitHub Action atau GitLab dan lain-lain. Mungkin punya statement, ngapain pelajaran gini kan ada DevOps. Jangan salah teman-teman, DevOps tuh cuma ngebantu pas ada error ataupun pas ada apa ya, kendala saat kita deploy. Tapi kalau misalkan setup, misalkan kita punya 12 project, nggak mungkin dong DevOps kita kasih cara main deploy-nya kayak gimana. Makanya kalau di saya itu tiap front end tuh wajib bisa Jenkins. Jadi kalau misalkan ada apa-apa tuh memang kita yang nge-setup, karena si DevOps kan bukan yang ngoding ya. Kalau coding itu sebenarnya tahap awal sih sebenarnya. Tahap awal kita ngebuat apps tuh tahap awalnya itu yang ngoding. Tapi buat bisa kepake sama user tuh harus di deploy. Nah, buat teman-teman penting banget sih buat belajar automation server ini. Entah Jenkins atau GitHub Action atau GitLab ini wajib. Jadi biar gimana nantinya teman-teman nggak usah ngedeploy manual gitu. Dengan Jenkins ini bisa kebantu. Tapi tetap ini harus di maintenance tuh, harus tiap deploy itu harus ditunggu sih, karena saya belum nemu back practice yang bagus buat Jenkins ataupun Jet Affection gitu. Tetap masih tiap tiap deploy sering nemu error gitu. Terus materi tambahan ini untuk teman-teman buat belajar front end. Yang pertama sih coba pelajari selain tools-tools yang tadi, coba pelajari micro front end karena ini nantinya penilaian buat teman-teman itu di level yang mana, terutama di front end. Itu teman-teman harus coba dari sekarang dikit-dikit untuk pelajari micro front end itu sendiri. Terus teman-teman coba pelajari design pattern, itu wajib juga. Nanti tiap programmer kan punya patternnya masing-masing ya. Bisa bisa atas struktur foldernya, patternnya masing-masing, punya metodenya masing-masing, itu teman-teman wajib bisa design pattern. Terus tambahan dan pengingat juga sih buat saya dan teman-teman, balik lagi ke yang tadi ya, untuk belajar frontend itu jangan langsung ke framework. Saran saya, coba pelajari hal-hal dasar dulu, pelajari JavaScript itu apa,
terus coba bikin DOM, bikin OP, terus coba bikin React tuh jangan pakai CRA, pakai React App, jangan coba bikin pakai npm init, coba install teman-teman satu-satu, terus coba install webpack sendiri, coba setup service worker sendiri, terus misalkan ada statement, kan ada AI, kan ada framework buat memudahkan. Nah, memang, tapi PR-nya adalah ketika ada error, kalau teman-teman nggak ngerti, itu PR banget sih. Jadi memang harus coba pelajari buat apa ya, buat diri sendiri aja, jangan diimplementasi di kantor kan itu ngaco itu. Jadi buat teman-teman ini juga challenge saya sih buat belajar dari hal kayak gini. Saya juga masih ngulik-ngulik bikin React, bikin Angular, bikin Vue itu memang dari npm init gitu, nggak pakai UX Script atau apa gitu. Jadi memang pakai npm init. Jadi biar teman-teman tahu nih, oh gini cara nge-setup webpack, oh gini cara nge-setup service worker. Misalkan, oh di Linux ada tuh bikin dari nama folder jadi path, gitu. Terus dari nama folder bisa bikin slug. Itu tuh teman-teman harus tahu tuh cara nge-setupnya kayak gimana. Jangan sampai pakai doang tapi nggak ngerti gitu. Itu wah, sering blunder dari kandidat tuh seperti itu. Dia pede menjelaskan hal itu tapi ditanya pernah bikin ngeblank gitu sih. Seperti itu. Mungkin dari saya segitu dulu ya teman-teman. Terima kasih. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau sanggahan, kita bisa diskusi bareng-bareng. Di sini saya bukan menggurui atau apa, nanti bisa ngobrol aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materinya sangat menarik ya teman-teman ya tentang front end development ini. Oke, di sini kita buka sesi pertanyaan. Boleh yang mau bertanya raise hand atau langsung saja open? Saya Kak mau bertanya, Boleh Kang Dani, mangga. kenalin nama saya Dani Bang. Mau bertanya strategi apa yang efektif untuk memulai karir di bidang front end web developer bagi Hmm, pemula gitu. Jujur saya hmm. seorang desainer grafis Bang. Tertarik nih sekarang eh, untuk menjadi atau belajar front end lah. Bagaimana tuh Ya, Bang? oke. Mungkin saya mau jelasin tentang pengalaman saya. Eh, untuk strateginya sendiri sih dari saya kebetulan lumayan jelek juga ya dari segi front end. Karena memang saya bukan dari orang desain, mungkin Da, Mas siapa tadi? Mas Daan ya, ini namanya Daan ya. Dan Dani Kang. Ya, mungkin Mas Daan dari Mas Dani dari desain grafis dari ke front end itu lumayan bagus sih karena ngerti UI gitu dan sebagainya. Tapi lah kalau strategi dari saya sih yang pertama tadi kan pelajari HTML-nya, CSS-nya, terus pelajari JavaScript tuh benar-benar harus kuasai itu JavaScript tuh kayak gimana. Dan saran saya jangan lari ke framework dulu, coba pelajari JavaScript-nya itu sendiri seperti apa, terus coba bikin project-project kecil-kecilan pure JavaScript tanpa framework gitu. Coba slicing mungkin Mas Dani misalkan punya UI, coba implementasi di slicing, bikin web, terus coba bikin project tanpa apa ya framework gitu. Dari situ udah ngerti tuh JavaScript seperti apa, ngerti TypeScript. Nah, dari situ baru tuh Mas Dani fokus di framework apa. Itu juga tetap harus fokus tuh, pelajari salah satu framework. Karena kan diwajibkan ya setiap perusahaan tuh punya skill framework tertentu. Misalkan Mas Dani pengen pakai React, coba aja fokus di React. Kalau saran saya sih, kalau misalkan pakai React, jangan langsung ke hook ya, terlalu overpower. Coba belajari yang metode-metode lama kayak pakai komponen Didmon, kan Didmon kayak gitu. Jangan pakai langsung. Saran saya ya, jangan langsung langsung kenal use effect, use callback kayak kayak gitu. Jadi mending coba teman Mas Dani pelajari dari metode-metode lama terkait front end gitu. Terus dari situ misalkan udah jago tuh di framework, nah coba pelajari cara bikin komponen base gimana tuh di React ataupun pakai apa gitu, pakai Angular, pakai Vue. Dari situ
udah tahu tuh bikin komponen base, coba pelajarin design pattern, coba pelajarin dari state management. Jadi memang harus bertahap sih, jangan langsung. Dan titip saya jangan langsung pindah-pindah kalau misalkan teman-teman belum jago dalam framework itu sendiri. Kecuali memang kebutuhan kantor ya. Kalau saya sih delay karena memang kebutuhan kantor, jadi misalkan megang 3 project, satu pakai React, satu pakai React Native, satu lagi pakai Angular. Nah itu jelek sih sebenarnya. Tapi gimana lagi ya, kebutuhan kantornya seperti seperti itu, kita mau nggak mau harus belajar semuanya gitu. Tapi kalau untuk belajar pribadi, mending satu dulu aja. Misalkan mau perdalami React, ya udah React aja gitu. Sampai bisa bikin struktur folder yang rapi, reusable gitu, komponennya bisa dipakai. Syukur-syukur bisa bikin library lah. Misalkan bikin komponen apa, terus di-push di GitHub, terus banyak yang download atau gimana gitu. Syukur-syukur lah kayak gitu. Cuman saran saya sih baik lagi perdalami basicnya, terus perdalami satu aja. Nanti misalkan kenapa saya dari awal tadi ngasih statement pelajari basicnya, karena nanti ketika dilempar ke yang lain gak bingung. Gitu sih Mas Dani. Wih, mantep Bang. Makasih Bang atas sarannya Bang. Saya belajar, tempat favorit Abang untuk belajar atau sebelum-sebelumnya yang sekarang menjadi Hmm? seorang developer Bang, di mana tuh Bang? Apa ada tutorial kayak atau belajar sendiri kayak atau gimana sih Bang? Sorry ya Bang. Oh, kalau sebenarnya kalau tempat belajar banyak ya sekarang di YouTube, bisa di Udemy sebagainya. Cuman kebetulan saran saya sih ya, coba perbanyak komunitas atau enggak punya senior sih. Lebih enak sih punya senior ya. Kenapa? Karena enak sih kalau bisa langsung ngobrol gitu, based on project gitu. Jadi memang harus jangan, karena kan kebanyakan nih programmer tuh kan diem di rumah gitu, nggak mau bergaul dan sebagainya mungkin ya. Tapi coba cari senior yang lebih paham terkait front end, jadi bisa ngobrol-ngobrol langsung. Karena belum tentu apa ya, misalkan kita pernah ngerjain A, ternyata ada yang lebih apa ya, Oke, sepertinya Kang Bambang terhalang ini ya, jaringan ya. Untuk teman-teman yang lain yang mau bertanya boleh di room chat ya, nanti dibacakan pertanyaannya. Sambil menunggu jaringan Kang Bambangnya stabil. Udah ada. halo halo, mohon maaf tadi internetnya mati. Siap-siap Kang. Oke. Ya, mungkin ada lagi yang mau ditanyain? Atau Mas Dani mungkin tadi ada kurang puas jawaban pertanyaannya? Cukup sih Bang, mantep Bang. Ntar saya belajar lagi Ya, Bang. Berarti ya, eh, siap. kuncinya pelajarin dulu basicnya ya kan. Ya, benar, pelajari dulu basicnya. Siap Bang, makasih ya Bang. Siap, siap. Oke. Mungkin dari teman-teman mungkin tanyain. Oke, boleh dari teman-teman yang lain yang mau bertanya langsung saja di on mic atau tulis di kolom chat. Oke, mungkin dari saya ya Kang ya. Saya mau bertanya, Ya, betul. Hmm, kalau biasanya itu kan fresh graduate nih yang melamar eh, ke bidang front end developer nih Kang. Nah, hmm. biasanya framework yang digunakan untuk fresh graduate atau kita yang belum punya pengalaman tuh apa Kang?
ini konteksnya mau join perusahaan atau buat belajar pribadi? Join perusahaan. Eh, join perusahaan. Balik lagi ya, untuk join perusahaan, teman-teman harus lihat dulu nih perusahaan itu pakai teknologi atau frameworknya apa ya. Jadi memang setiap framework tuh punya pasarnya masing-masing. Seperti tadi kan Kang Taufik pernah ngejelasin nih, eh, kapan PHP dipakai dan bahasa pemrograman apa yang sering dipakai itu tergantung kebutuhan perusahaan ya. Jadi sebelum melamar lihat dulu nih perusahaan mana yang teman-teman masukin. Misalkan oh perusahaan itu belajar pakai React, ya udah fokus aja di React gitu. Cuman biasanya untuk fresh graduate sendiri pertanyaannya itu enggak pasti seputar React ada. Cuman ujung-ujungnya untuk fresh graduate sendiri, ujung-ujungnya di tesnya yaitu hal-hal dasar kayak gimana cara implementasi sinkronus asinkronus, gimana cara implementasi promise, kan itu fitur andalan JavaScript ya. Nah, itu teman-teman mending pelajari dulu dasar untuk fresh graduate. Kecuali untuk level middle, senior, pasti ditanya yang tadi, service worker, micro front end, webpack, terus strategi Git gimana, itu tiap level beda-beda. Jadi memang balik lagi, kita lihat dulu perusahaannya pakai framework apa, dan balik lagi kalau misalnya untuk fresh graduate ya pelajari dulu JavaScript yang dalam. Pasti ujung-ujungnya ditanya tentang JavaScript atau enggak TypeScript. Malah di tim lain yang ditanya adalah coba implementasi OOP di JavaScript. Nah itu jelasin, coba bikin dari awal OOP itu gimana, kenapa dibuat OOP, kenapa ada extend. Enggak ditanya, nggak mungkin dong, coba bikin framework baru, nggak mungkin. Pasti ditanya yang seputar gitu-itu aja untuk fresh graduate sih biasanya. Nggak mungkin coba bikin komponen base, coba bikin apa gitu, enggak. Pasti ditanya ya itu, dasar-dasar. Malah coba cara manggil data dari array berdasarkan indeks. Pasti ditesnya itu aja untuk fresh graduate. Gak mungkin coba install React dari awal, enggak. Jarang sih. Pasti ditesnya itu. Karena apa? Nantinya ketika ada teknologi baru, misalkan dari perusahaan A, misalkan teman-teman apply perusahaan misalkan Angular. Ternyata dari perusahaan itu mau migrasi nih teknologinya ke teknologi React. Nah, karena teman-teman nggak ngerti JavaScript, kaget, wah, ini React. Tapi kalau misalkan ngerti JavaScript, ngerti TypeScript, dasarnya, nah udah, tinggal, gampang, tinggal pindah ini aja, behaviornya aja gitu. Tapi memang nggak sama banget gitu antara Angular, beda banget gitu. Tapi ya kalau misalkan teman-teman punya basic JavaScript yang bagus, ya ataupun TypeScript yang bagus, entah itu bahasa pemrograman apapun, ya itu aman sih harusnya gitu. Oke, siap-siap, Kang. Jadi persiapan untuk kita calon-calon fresh graduate gitu, Kang. Oke, untuk teman-teman yang Gitu. lainnya ada yang ya, teman-teman yang lainnya ada yang mau bertanya lagi? Oke, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya ya, Kang ya. Boleh ditutup dulu, Kang? Oke, sebelumnya terima kasih. Mohon maaf bila ada kurangnya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan dan sebagainya, nanti saya kirim aja lah kontak WA-nya mungkin ya di chat. Nanti misalkan ada pengen discuss ataupun misalkan pengen nyanggah tentang materi tadi, boleh kita diskusi bareng-bareng. Siap. Nanti saya kirim nomor kontaknya di ini ya, di chat ya, Oke, kalau misalkan siap-siap. butuh. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Ya, terima kasih juga Kang Bambang Hermawan yang telah membawakan materi tentang front end development. Nah, teman-teman, jadi kalau ingin lebih dalam ke bagian atau memperdalam front end development itu kita harus belajar basicnya dulu, mulai dari HTML, CSS, JavaScript gitu. Karena nanti basicnya itu akan dipakai ya Kang ya di library-library selanjutnya gitu. Oke, sebelum ditutup, ini ada info
sedikit ya. Maungulik.id ini akan membuka kelas teman-teman nanti di bulan Februari. Kelasnya itu kelas back-end dan kelas beginner. Ya, beginner itu mempelajari yang tadi yang basic HTML, CSS, dan JavaScript. Itu sama di bulan Februari. Kemudian eh, Golang ya, Teh. Ya, kelas Golang di back-end developer itu sama di bulan Februari. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau ikut gabung kelas di maungulik.id ini kita boleh eh pantangin terus ya IG maungulik.id. Jadi di-follow juga IG-nya dan LinkedIn-nya. Kita punya LinkedIn. Jadi di sana nanti akan di-share info-info terkait pembukaan kelas di maungulik.id ini. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk sertifikatnya nanti bisa diklaim di Discord ya teman-teman. Yang belum masuk Discord boleh di download dulu Discord-nya. Nanti sertifikatnya bisa diklaim di sana. Nah, sebelumnya, oh ini ada pertanyaan. Berbayar teh kelasnya. Nah, untuk itu pantengin aja info di IG-nya maungulik.id. Jadi, kita bakal share info lebih lanjutnya di sana. Nah, untuk teman-teman yang hadir saat ini, kita boleh isi dulu ya link absennya itu ada di kolom chat. Oke. Nah, diisi dulu ya sambil kita penutupan. Untuk teman-teman yang lainnya, kita boleh on cam sebentar. Kita mau dokumentasi acara ini ya. Boleh? Oke. Oke, yang lainnya, Kang Dani, Kang Rijal nih, Sidik, Aulia, Raisa, Fitri, boleh langsung kita mau dokumentasi sebentar saja. Oke, sip. Ayo, yang lainnya, Teh Raisya, Teh Aul. Oh, ini udah ya, Teh Aul ya. Teh Sidik, Teh Fitri, udah ya, Kang Rijal. Oke, kita dokumentasi sebentar. Oke, gaya ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, bentar. Oke. Sekarang pakai khasnya Mongolik ya, karena kan Mongolik itu awalnya M, jadi kita gaya seperti ini ya teman-teman ya. M, ya. Oke. Susah ini susah. Oke. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2. Oke, bagus teman-teman. Nanti akan di-share lewat Discord ya teman-teman yang belum download Discord-nya. Nanti juga sertifikat diklaimnya lewat Discord. Sepertinya kita sudah berada di penghujung acara teman-teman ya. Untuk kelasnya nanti akan diinfokan kembali lewat Instagram Monggolik. Jadi jangan lupa follow Instagram mongolik.id. Oke, terima kasih. Saya Mila Maulida di sini sebagai moderator sekalian pembawa acara di acara M-Talk. Mongolik Talk and Learn ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat perkataan yang salah gitu ya, baik dari perkataan maupun tingkah laku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Ya, sama-sama, Kang.